bakal untung maksimal. Pak Dadang. Emang gua hampir Gacah. gak bisa. Pagi guys, baru bangun gua coy. Aduh. Baru bangun, aku baru mau baca Q&A kalian yang lain gitu. Baru mau coba jawab. Tapi untuk merefreshing pagi ini gitu ya, kita bakal you know what I'm gonna do, what the fuck. Topik sihir boarding, what the hell. Mari kita mulai topik sihir pagi ini dengan topik sihir jajanan Fit HR Grab Studio. Hah? Gua boleh pinjem video lu nggak yang jajan kemarin? Dan oh ini Daryl ya, ini ke High Gram ya. Gak boleh. Oke, makasih. Pas SD itu ya, gua tuh nggak dikasih duit jajan sama sekali. Sering gitu kan ngeliat orang-orang yang bergenerasi sama gua, anak 2001-an. Banyak Anjir, dari mereka Supreme, yang Cok, lihat anak Supreme, SD Cok. zaman sekarang duit Supreme Jok. jajannya kan banyak gitu ya, kayak 10.000, 15.000, 20.000 gitu. Terus pada komplain gitu mereka. Ih, enak banget ya anak sekarang, duit jajannya 20.000. Gua mah dulu pas SD goceng doang. Dan gua 5.000, 2.000 anjing. pengen gitu kayak 5.000. Lu masih mending 5.000. Lu mau tahu nggak gua berapa duit jajan gua tuh sama kayak nilai matematika gua, 0. Enggak sih, tapi pas SD dari kelas 1 sampai gua kelas 3 tuh bener-bener gua nggak dikasih duit jajan Iya. sama sekali. Pas kelas 4 baru tuh gua dikasih duit jajan 2.000. 2.000. Sama aja Sebelum gue gua Daryl dikasih duit juga. jajan, pas istirahat tuh biasanya gua cuma ngeliatin teman-teman gua makan doang gitu. Soalnya gua juga biasanya nggak ngebawa bekal. Dan kalau temen gua lagi baik, terus kasihan gitu ngeliat gua, dia Dikasih biasanya ya, nggak beliin gua makanan di kantin. Dia nggak beliin gua mie atau nasi atau bakso gitu. Dia beliin gua permen atau enggak ciki. Bukan gara-gara dia maunya beliin gua yang murah, Oke. tapi gara-gara gua yang minta. Soalnya tuh kalau misalkan tahu di rumah diri gua dikit. nggak dibolehin beli ciki atau permen sama sekali. Jadi ya ini tuh satu-satunya Benar. kesempatan gua buat jajan sesuka hati Anjir, gua. dilarang Dan utang di temen kantin, gua tuh coy. sering gitu ngejajanin gua. Gua tuh biasanya kalau misalnya dijajanin sama dia, gua beli permen super super. Gua nggak tahu nih permen masih ada atau enggak, tapi ini tuh Aku nggak permen tahu anjir, padahal aku seheran gitu. banget. Ada 3 rasa seinget gua. Yang merah itu strawberry dan itu tuh yang paling gak asem. Yang kuning itu rasa jeruk dan ini tuh asem banget. Tapi satu lagi yang warna hijau rasa jeruk nipis. Kalau misalkan lu makan yang kuning tuh ya, lu tuh bakal ih, gila asem banget. Tapi kalau lu makan yang hijau, Oh, tapi ya banyak gitu ya suka sama nih permen di sekolah gua. Setiap istirahat tuh di kantin, anak-anak kalau misalnya beli permen tuh cuma ngambil yang merah sama yang kuning doang. Yang hijau tuh nggak pernah dibeli sama sekali. Gua juga jarang sih beli yang hijau, tapi gua lumayan suka sama yang kuning. Jadi ya gua tuh biasanya belinya setengah merah sama setengahnya lagi kuning gitu. Dulu seinget gua ada teman gua yang lain gitu, Psikopat. bukan teman yang jajanin gua ya. Tapi dia tuh anaknya dari keluarga kaya gitu. Dia penasaran kan soalnya banyak yang beli permen super-super ini, dia pengen nyoba gitu jadi. Jadi dia nitip ke gua sama temen gua buat beliin di Oke. kantin. Nah, masalahnya dia tuh ngasih duitnya 10.000 dan 10.000 tuh banyak banget guys dulu. Harga permennya tuh cuma gope dapat 3 gitu. dia SD tahun 2012. Gua SD tahun 2003, 2004. 10.000. Lu bawa 10.000 di sekolah untuk anak tahun 2003 anjing, kayak what the fuck. Lu langsung disembah gitu. Lu mungkin konglomerat anjing. Udah gitu mana kita nyampe di kantinnya telat kan gara-gara ada yang nitip kita, jadi ya yang merah sama yang kuning itu udah mau habis gitu. Dan kan gua sama temen gua juga mau beli permennya. Oh my God, Dan tinggal dia bakal- dikit yang merah sama kuning. Terus ada orang nggak tahu diri nitip 10.000 lagi. Kasih Jadi ya, hijau semua. nih permen lu. Pengen coba kan? Wah, thank you deh. By the way, kok permen lu warnanya merah sama kuning ya? Tapi punya gua hijau semua. Gak apa-apa. Emang macem-macem warna bungkusnya emang macem-macem dia. Sama aja kok rasanya sama aja. Cobain aja deh dulu, Wah, gua dulu banget sih sama nih permen. Oh gitu. Oh, ya udah deh.
Selain permen itu, gue juga kadang-kadang minta teman gue beliin ciki gitu. Dan ciki yang paling sering gue beli itu dulu itu tuh ciki Zeki sama ciki Jaguar. Kalau misalkan lo nggak Ciki tahu, ini Jaguar dua aku ciki tahu. itu suka ada hadiahnya gitu di dalamnya. Dan teman-teman gue pada beli gara-gara ada hadiahnya gitu. Tapi gue sih beli gara-gara rasanya. Dari ciki Zeki ini bisa dapat duit, terus dari ciki Jaguar bisa dapat jam tangan kalau nggak salah. Terus gue inget kan waktu itu gue pernah beli ciki Jaguar sama teman gue. Temen gue tuh waktu itu beli juga buat dia sendiri. Soalnya Oke. sebelum dia beli, dia tuh kayak pencet-pencetin gitu cikinya supaya tahu Oh, ada bisa jam tangan rasa ya, atau enggak bisa gitu di dalamnya. Kalau gue sih langsung gue makan aja, soalnya gue bodo amat sama hadiahnya, gue suka gara-gara rasanya gitu. Tapi waktu itu penjualnya kan lagi marahin teman gue ya gara-gara mencet-mencetin cikinya gitu. Dan pas gue buka ciki gue, ada jam tangannya. Gas titik 2O. Awalnya tuh gue pengen kasih temen gue aja gitu jam tangannya, soalnya gue nggak terlalu peduli. Dan juga yang beliin gue cikinya kan dia gitu. Tapi sebelum gue ngasih ke dia udah bilang duluan gitu. Oke. Der, kalau lu kasih gue jam tangannya ntar gue beliin lagi deh cikinya. Jadi ya udah lah ya, Kasih lah ya. kapitalisme gitu kan. Gue dapet apa yang gue pengen, dia dapet apa yang dia minta. Meskipun kalau misalnya dipikir-pikir, dia yang beliin gue semua ya sih. Tapi itu sebelum gue punya duit jajan sendiri. Dan abis gue lulus kelas 3, kelas 4 tuh gue dikasih duit jajan sama orang tua gue. 2.000. Akhirnya ya. Gue jujur aja nggak tahu mereka pengen gue beli apa pakai 2.000. Gue cuma dapat pesan beli makanan yang sehat ya. Dan gue tuh suka gitu, dalam hati gue pikir gitu, sehat 2.000. Sehat 2.000 makan sehat. Mau jajan obat mas sama air gelas. Tapi ya enggak lah, gue nggak bilang kayak gitu. Soalnya kita tuh jadi orang harus bersyukur guys, terutama sama orang tua. Dan gue juga ikutin kata-kata orang tua gue lagi. Gue jajan makanan yang sehat. Gue nggak pernah beli makanan pakai duitnya. Soalnya gimana ya, kalau pengen yang paling sehat, budgetnya 2.000, ya nggak usah mungkin. makan gitu. Itu tuh udah pilihan yang paling sehat. Jadi apa yang gua beli pakai 2.000 itu waktu gua kelas 4 SD itu ya. Di depan luar sekolah gua ada abang-abang, sebut aja namanya Bang Dadang. Dan Bang Dadang ini tuh nggak Gitu. jual makanan atau kayak jajanan-jajanan biasa gitu. Dia jual mainan. Gua inget gitu kan, awal-awal tuh dia jual kayak gimana bilangnya ya, lu tahu tarik benang nggak? Jadi dia tuh kayak punya banyak mainan gitu kan, kayak ada Tamiya, ada Tamagotchi, ada Oke. mainan kipas yang bambu kretek gitu, terus ada juga banyak lagi lah mainan pokoknya. Nah itu tuh semuanya kayak diikat gitu pakai benang, dan nanti kita bakal bayar dia gope buat narik benangnya 3 kali. Oh, gacha ya, Wah, gacha. berarti untung banget dong, gope bisa dapat 3 mainan. Nah masalahnya nggak semua benang itu ngikat mainan, ada benang yang nggak ngikat apa-apa gitu, dan itu tuh zong gitu, nggak dapat Gacha, apa-apa. anjing. Jadi ya kalau misalkan dipikir-pikir, ini tuh kayak judi gitu. Pak Dadang Bandar Togel gas petik lo. Gua pribadi What nggak pernah the beli sih. fuck? Soalnya gua ngeliat temen gua Pak yang Dadang kaya, Lord dia kan pernah Gacha, tarik anjir. benang ini 25.000 dan dia cuman dapat mainan murah doang. Gua lupa dia dapat apaan, tapi waktu gua tanyain dia, Anjir. dia tuh bilang gitu ke gua. Ya, siapa tahu gua bisa dapat Tamiya-nya kan? Ya kan nanti untung bisa beli 5.000-an, terus dapat Tamiya. Dan Oke. gua pengen gitu Coba. kan bilang, lah lu ngabisin 25.000 aja nggak dapet gitu. Kalau misalkan lu mau Tamiya, lu tinggal beli sama abang sebelah tuh yang KW 18.000-an, dasar goblok. Ya pengen gitu, gue bilang pengen, tapi enggak lah. Jadi ya gue nggak pernah beli dari Pak Dadang ini, soalnya meskipun masih kelas Oke. 4, kapasitas otak gue tuh udah bisa memahami konsep tipu-tipuan. Gua lagi kena tipu orang ya kan. Tapi waktu kelas 4 semester 2, Pak Dadang tuh udah gak jual tarik benang lagi. Udah agak gede soalnya dagangannya, dapat banyak duit dia. Soalnya temen gua goblok. Tapi waktu itu dia ngejual kayak buku koleksi stiker gitu. Jadi ya dia sekarang udah nggak jadi Bandar Togel lagi. Dia sekarang sudah bertobat semenjak punya toko baru. Jadi kan sekarang dia ngejual kayak buku koleksi stiker gitu. Jadi kita beli bukunya tuh harganya 5.000 kalau nggak salah. Dan ada 20 halaman. Gua rada nggak inget gitu. Dan setiap halamannya ini tuh kayak beda-beda tema stikernya gitu. Jadi misalnya tuh halaman 1 kayak ada koleksi stiker Alien Ben 10. Terus halaman kedua koleksi stiker Marvel dan seterusnya Oke. gitu. Dan pas kita baru beli bukunya, semua halaman bukunya tuh kayak kosong semua. Cuman ada kayak bolong-bolong hitam buat tempat kita naruh stiker yang nanti bakal kita pasang. Nah, terus Oke. dia tuh jual stiker buat ditempel di halamannya tuh kayak 2.000 dapat 16 stiker kalau nggak salah. Tapi stikernya ini tuh random gitu. Dia jualnya Gacha dalam juga, kantong plastik hitam anjing. gitu. Jadi kita nggak bisa milih mau dapat stiker yang mana. Terus dia juga bilang, Kalau kalian udah kompletin semua stiker di satu halaman aja, nanti halamannya tunjukin ke abang ya. Kalian bisa pilih satu mainan gratis apa aja dari yang abang jual. "Hah, beneran bang, yang mana aja? Halamannya juga yang mana aja?" Iya, halaman yang mana aja.
abang sobek halamannya, terus kamu tinggal pilih mana yang kamu mau. Gas Bro. Jadi gua beli Gacha. buku stiker ya, dan gua sebenarnya nggak terlalu peduli sih sama hadiahnya, tapi gua demen aja gitu koleksi stikernya. Setiap pulang sekolah, gua tahan lapar haus gua nggak beli makanan, gua nggak beli minuman, biar 2.000 gua bisa gua pakai buat beli sekantong stiker itu. Pas pulang sekolah tuh gua nyampe dari rumah, habis ganti baju tuh gua langsung ke kamar gitu, terus di kasur tuh gua bukain semua stikernya, terus gua tempel-tempelin kan di bukunya. Dan kalau misalkan gua dapat stiker yang gua udah punya, gua bakal tempelin di pintu kamar gua. Jadi ya pintu kamar gua banyak banget stiker-stiker tempel gitu sampai sekarang. Dan sekarang setiap kali gua ngeliat pintu kamar gua tuh, gua langsung keinget gitu. Pak Masa Dadang. kecil. Dan itu lanjut terus sampai gua udah pengen lulus ke kelas 5 gitu. Dan waktu itu udah kayak 5 halaman hampir keisi semua sama gua. 3 halaman tinggal 1 stiker doang, terus 2-nya tinggal kurang 2 stiker. Dan gua masih beli terus setiap pulang sekolah kayak biasa. Tapi lama-lama gua mulai kayak sadar gitu. Kayaknya ada yang sedikit aneh deh. Suatu hari pas udah selesai UAS, kita kan datang ke sekolah cuman buat main-main doang gitu. Kelasnya udah kosong, cuman kayak paling perbaikan nilai doang. Dan teman-teman gua kan juga banyak tuh yang beli buku stikernya. Terus mereka tuh bawa buku stiker mereka ke sekolah. Dan sayangnya waktu itu gue lupa bawa punya gue. Tapi gue ikut nongkrong sama mereka buat ngomongin soal buku stikernya. Dan pas mereka tunjukin ke gue buku stiker mereka, kita semua tuh langsung pada sadar. Ada satu stiker lu gak punya yang stiker yang ini juga? SSR Wah, anjir. iya, gue udah beli banyak banget padahal, tapi nggak dapet loh. Wah, sama anjir, gue juga nggak ada yang ini. Wah, bentar. Coba SSR lu pada anjing. balik halamannya deh. Lah, lu pada juga nggak ada yang ini? Wah, iya ya. Wah, kok bisa ya? Sushi baka dinosaurus. Kelas 2. Anjir, gua ngomong apa sih? Kayaknya gua tahu deh. SSR Dan gua anjir. nggak tahu kenapa waktu itu otak gua baru connect gitu. Kalau ini tuh sebenarnya nggak ada bedanya kayak tarik benang. Soalnya kan kita bayar tapi kita nggak bisa milih dapat stiker apa. Terus stiker yang kita dapat lebih dari sekali kan jadi nggak kepake gitu. Tapi kalau misalkan gua pakai sih kalau dipikir-pikir. Tapi tetep aja. Udah gitu kan dia yang nentuin isi plastiknya tuh stiker apa. Bisa aja dia sengaja nggak naruh satu stiker. Jadi nggak peduli lu mau borong semua stiker yang dia jual juga nggak bakal pernah komplit halaman lu. Jadi nggak bakal bisa ditukar. Dan karena kurang satu doang, lu bakal beli terus gitu sampai dapet. Jadi tuh dia bakal untung maksimal. Pak Dadang. Gila, emang gua hampir gak bisa marah sumpah. Soalnya ini pintar juga sih kalau misalnya dipikir-pikir. Kayaknya lumayan sih idenya kalau seandainya suatu hari nanti YouTube gua udah nggak jalan lagi. Ternyata Pak Dadang bukannya bertobat, malah bandar togelnya naik, Pak. CK. Jadi apa yang kita lakukan setelah mengetahui itu? Kita langsung laporin ke guru, terus guru laporin polisi, terus Dadang ditangkap, terus kita didatangin wartawan, terus Pak Dadang dibawa ke pengadilan, terus bersalah penipuan stiker 13 tahun penjara sih. Kita nggak ngapa-ngapain. Gua tetap beli stikernya gitu. Soalnya kayak gue bilang ya, gue nggak peduli sama hadiahnya, gue cuma pengen koleksi aja gitu. Dan sampai kelas 5 tuh ya gue masih beli, tapi gue nggak komplit satu halaman pun, tau gak? Gila, goblok banget ya gue kalau dipikir-pikir. Dan oke guys, itu aja yang mau What the fuck? ngomongin. Dan Semangat guys, anjay. What the hell, Pak Dadang kartel togel, Pak Dadang suka gacha anjing. Oh my god. See you guys to the next video.